Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Ibu akan menjelaskan materi pada pertemuan 5, yaitu masalah turunan. Mari sama-sama kita awali kegiatan kita ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan menjelaskan dulu ya masalah turunan. Ya, di turunan itu kita akan mulai dari aturan dasar turunan fungsi. Ya, sebelum kita pada turunan, kita dasarnya turunan yaitu kecepatan rata-rata nih ya. Kita harus tahu dulu kecepatan rata-rata itu jarak tempuh per satuan waktu. Kenapa bukan kecepatan, ditanyanya kecepatan rata-rata? Ya, karena kalau kita dalam satu perjalanan, misalnya kita dari rumah ke sekolah, pasti nanti jalannya kan tidak sama. Misalnya seperti kita lihat di motor, kita mengendarai motor dari rumah ke sekolah kan tidak selalu sama, misalnya kecepatannya 60 km. Tidak, kalau kita jalan misalnya nanti ada lampu merah, berarti kecepatannya dikurangi. Lewat pasar ada kucing, berarti kita kecepatannya dikurangi. Nanti baru lagi terus kencang sampai kita menuju sekolah. Nah, kecepatannya berubah lagi. Makanya dalam perhitungan yaitu kecepatan rata-rata. Ya. Mana sih rumusnya kecepatan rata-rata? Yaitu di sini ya. S per T, S-nya yang disebutnya jarak tempuh ya. T-nya itu waktu tempuh. Untuk satuannya nanti kecepatan rata-rata kilometer per jam. Kalau nggak ada kilometer per jam berarti meter per detik. Itu waktu pelajaran di SD harus ingat tuh, dari kilometer ke meter bagaimana mencarinya ya. Karena turun ya, kilometer ke meter turun berapa tangga. Kalau turun kan berarti kali. Kalau dia naik berarti nanti bagi ya. Jadi kecepatan rata-rata ini punya satuan itu kilometer per jam atau meter per detik ya. Nah, sebagai contohnya kita lihat ya sini. Ahmad mengendarai sepeda motor dari rumah ke sekolah menempuh jarak 15 km dalam waktu 0,5 jam. Tentukan kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ahmad. Ya, ini satuannya udah kilometer, waktunya juga dalam jam. Ya, tinggal kita masukkan ke rumus kecepatan rata-rata S per T, dimasukkan S-nya 15 kilometer, ininya waktunya 0,5, jadi 15 dibagi 0,5 ya. Kalau kita mau tulis ini berapa dapatnya nih, kenapa dapatnya 30 ya, dapatnya ini 30 dari mana ya, berarti 15 kalau dibagi 0,5 kan sama juga 1/2, jadinya bagaimana ya, berarti 15 tanda baginya dirubah ke kali, setelah bagi dibalik, jadi hasilnya 15 kali 2 30 bagi 1 jadi 30, maka itu dapatnya 30 ya. Terus untuk yang kedua sini ada lagi permasalahan. Sekarang ibu bawa ini secara umum bendanya. Kalau tadi motor ya, kalau secara umum seperti ini, persamaan gerak sebuah benda sebagai waktu dinyatakan oleh persamaan. Berarti untuk mencari jaraknya ini dengan kita menggunakan rumus persamaan yang disebutnya S. Ini yang kita sudah pelajari masalah fungsi di kelas 10. Sekarang kenapa dia pakai T? Biasanya kelas 10 pakai X, Fx kan di kelas 10. Sekarang Ft. Kenapa Ft? Karena untuk menempuh jarak harus ya menggunakan waktu. Makanya titik asalnya T. Kalau di kelas 10 Fx karena itu umum
Ya, ini sekarang FT. Nah, sama dengan 4T min 2. Berarti kita mencari berapa besarnya jarak, nanti kita masukkan ke sini. Ke rumus FT. Ya. S-nya dalam meter dan T dalam detik. Hitung kecepatan rata-rata dari benda tersebut pada interval. Yang pertama nih yang A, mulai dari 1 sampai 2 detik. Ya. Berarti nanti satuannya meter per detik. Karena ini jaraknya S, waktunya T, ya. Nah, terus nanti yang kedua nanti T-nya dari 2 sampai 4 detik. Kalau kita bahas berarti S ya. Kalau kita ini berarti nanti ini FT dikurangi F2 S-nya, FT1. FT2 artinya ini setelah jarak tiba, ini jarak awalnya. Makanya kita menentukan jarak, berapa jaraknya berarti jarak setelah tiba di sekolah sampai jarak di awal kita start, ya. Nah, per waktunya, waktu tiba dikurangi waktu berangkat, berarti T2 dikurangi T1. Bagaimana cara mencari FT2? Berarti T2-nya kan di sini 2 dimasukkan, ini T1-nya 1. Ya, bagaimana mencari fungsi? Ingat, masukkan. Berarti ke rumusnya, ini rumus FT tadi. Nah, FT dikurangi 2, berarti masukkan 4, terus dimasukkan T-nya 2, dikurangi 2, itu sebagai FT2. Sekarang hitung FT1-nya berarti 4, karena rumusnya 4T, berarti 4 kali T-nya masukkan 1, terus dikurangi 2. Kita hitung nih, berapa nih yang di atasnya? Berarti 4 kali 2, 8 dikurangi 2, makanya 6. Dikurangi sekarang yang ini, 4 kali 1 dikurangi 2, jadi 2. 2 dikurangi 1, 1. Berarti 6 dikurangi 2, 4 dibagi 1, 4. Jadi 4 meter per detik. Ini karena T-nya tadi beda dengan nomor 1. S-nya belum diketahui. Dicari pakai rumus fungsi seperti kelas 10. Ya. Nah, sama juga kecepatan rata-rata untuk yang kedua. Ya, masukkan juga rumusnya sama. FT2 dikurangi FT1 per T2 dikurangi T1. Jadi masukkan lagi F. T-nya diganti 4T, T-nya diganti 4 dikurangi 2. Terus ini 4, T-nya diganti 2. Ya, dikurangi 2. Terus T2-nya diganti 4, T1-nya diganti 2. Berarti ini kalau kita hitung ini 4 kali 4 16 dikurangi 2 jadi 14, dikurangi sekarang 4 kali 2 8 dikurangi 2 6 per 2. 14 kurangi 6 8 dibagi 2, makanya 4 meter per detik. Itu kecepatan rata-rata. Kita masuk ke yang tujuan kita mau masuk ke turunan fungsi ya. Tapi dasar perhitungan turunan fungsi itu yaitu kecepatan rata-rata. Sekarang lanjut kecepatan sesaat. Kenapa ada kecepatan sesaat? Artinya kecepatan sesaat kalau kalian itu kecepatan ya, kalau objeknya kalian atau motor jadi nanti kalian mau berhenti, itu yang dikatakan kecepatan sesaat saat mau berhenti ya. Saat mau berhenti itu kecepatan. Kalau kalian ke sekolah berarti setelah sampai sekolah, kalau kalian naik motor kalian mau berhenti, motor kalian mau berhenti, itulah yang nanti yang kita cari masalah kecepatan sesaat. Mana rumusnya nih kecepatan sesaat? Bagaimana mencari ya? Yang namanya kemarin mendekati, kita udah tahu bahwa yang mendekati itu waktu kita belajar itu masalah limit. Makanya kecepatan saat ini sama juga limit daripada kecepatan rata-rata ya. Nah, berarti mana limit? Nah, ini limitnya kecepatan rata-rata tadi udah ya, ini FT2 dikurangi T1. Oh, ini kurang nih. FT1 ya, ada F-nya nih. Di sininya ada F. FT1 per T2 dikurangi T1. Ya. Nah, berarti kita masukkan bagaimana nih mencari ininya. Ini mendekati, H-nya mendekati 0. Ya, berarti dia kan H-nya itu kalau ini ada ini ya, di sini misalnya kita ini waktu pertama, ini waktu kedua, kenapa dia ditambah H? Kalau ini T1, ini sejauh dari sini ke sini sejauh H, makanya T2-nya berarti sama juga T1 ditambah ini dihapus ininya. Nah, di sini nggak cukup ya. Ini kenapa nanti di sini T2 jadi ini T1 tambah H ini tuh. Kalau kita mulai
berangkat, ini tiba di T2, ini berarti lamanya dari T1 sampai T2 kita anggap H, berarti nanti dia sini T2 ini sama juga dengan T1 ditambah H. Tuh, makanya di sini T2-nya diganti T1 ditambah H dikurangi F T1 per T2 nih, yang T2 yaitu sama juga yang tadi T1 ditambah H dikurangi T1. Berarti bawahnya T1 dikurangi T1-nya habis, jadi tinggal H. Makanya rumusnya lah kecepatan sesaat ini. Ya, limit Ft1 ditambah H dikurangi Ft1 per H. Ini rumus kecepatan sesaat. Nah, kalau kita lihat contohnya nih, sebuah mobil bergerak pada jalan lurus, persamaan gerak mobil ditentukan oleh persamaan tuh sama lagi sama dengan ya Ft itu T2 dikurangi T1 rumusnya. S-nya dalam meter dan T-nya dalam detik. Hitung kecepatan sesaat pada T sama dengan 5. Beda kalau kecepatan kecepatan rata-rata tadi T1 misalnya dari 2 sampai 5. Tuh kalau ditanya kecepatan rata-rata. Tapi kalau kecepatan sesaat T-nya hanya 1. Karena setelah artinya T sama dengan 5 artinya apa? Kalau setelah 5 detik kalian berangkat, kalian mau berhenti. Ya, berarti bagaimana jawabnya? Oh ya, berarti ini rumusnya tadi. Limit Ft1 per H dikurangi Ft1 per H, tinggal masukkan. T1-nya tadi 5, ini H, T1-nya lagi 5, ini H. Berarti masukkan lagi ke rumus. Rumusnya tadi kan T kuadrat. Berarti ini T-nya ganti 5 plus H dikuadratkan. Dikurang T, T-nya masukkan lagi. T-nya berapa tadi yang ini T-nya, yaitu yang ini. Ya, T-nya yang ini 5 plus H dikurang sekarang yang F5. Berarti T yang ini diganti dengan ini 5 dikuadratkan. Terus dikurang T-nya diganti 5. Kalau kita hitung ya, limit yang ini hitungnya gimana di kuadrat? 5 dikuadratkan 25, rumusnya kan gitu. Suku pertama dikuadratkan 25, terus 2 kali suku pertama kali suku kedua, 2 kali 5 kali H, jadi 10H. Terus suku keduanya H dikuadratkan, itu mencari bentuk kuadrat, H kuadrat. Sekarang yang ini min kali 5 min 5, min kali H jadi min H. Terus yang ini berikutnya 5 kuadrat 25 dikurangi 5 jadi 20, jadi min 20. Sekarang mana yang habis nih? 25 dikurangi 5 dikurangi 20, tuh habis. Nah, berarti sisanya tinggal H kuadrat plus 10H dikurangi H, jadi tinggal plus 9, jadi 9H per H. Nah, sekarang kita ingat kembali ke pelajaran limit. Kalau kita langsung masukkan di sini nggak boleh kan gitu, karena bentuknya 0 per 0. Berarti kita masukkan H kuadrat 0 kuadrat 0, 9 kali 0 berarti 0 per 0. Nggak boleh waktu kita belajar limit. Bagaimana caranya? Itu dengan cara memfaktorkan. H-nya dikeluarkan. Jadi supaya H kuadrat tinggal dikalikan H. Supaya ini 9H berarti tinggal kali 9. H dengan H-nya itu kan yang sama, faktornya dicoret. Jadi tinggal H plus 9. Nah, kalau udah dicoret seperti yang kemarin belajar limit, baru masukkan H-nya. H-nya dimasukkan 0 ditambah 9, makanya dapatnya 9 meter per detik. Tuh, itu mencari kecepatan sesaat. Nah, setelah kita belajar kecepatan sesaat, belajar apa berikutnya apa lagi nih untuk sampai keturunan? Laju perubahan nilai fungsi f, ya ini bacanya x dipetakan menjadi fx pada x-nya sama dengan a. Nah, kecepatan saat yang telah kita pelajari merupakan laju perubahan nilai fungsi ft terhadap t, ini salah nih, terhadap t, ini hapus, terhadap ini salah bukan p, hapus dulu. Oh, ini nggak bisa ini terhadap t sama dengan a ya, ini salah nih, bukan p, ini bukan p tapi sama dengan ya, t sama dengan a.
ini tulisannya pada waktu T sama dengan T1, maka kita dapat menentukan laju perubahan fx terhadap x pada x sama dengan A. Ya. Bagaimana menurunkan rumus? Berarti menurunkan rumus laju perubahan kita menggunakan dari kecepatan sesaat sama saja. Ini sebagai berikut ya. Yang nanti laju perubahan nilai fungsi yang dilambangkan dengan f aksen. Lambangnya f aksen. Karena nanti f-nya titik asalnya f, makanya f aksen x. Jadi rumusnya f aksen x sama dengan seperti tadi kecepatan sesaat, cuma x-nya nih, yang tadi x-nya diganti dengan tadi x ini ya, diganti, jadinya T1 diganti dengan x, ini T1 juga diganti dengan x per h. Ya. Nah, seperti tadi kalau tadi T1 ini karena kalau tadi dalam T jadi T1, ini kalau T sama dengan T1 berarti tadi jadi diganti T1 plus H, ini jadi F1 FT1. Berarti sekarang X-nya diganti karena X-nya sama dengan A, berarti X-nya diganti A plus H, ini juga X-nya diganti A. Kalau nanti di sini X-nya sama dengan C, berarti nanti C ditambah H dikurang FC. Kalau sininya M, tinggal ganti-ganti saja. Nanti kalau diganti dengan angka ini 2, berarti ini diganti 2. Seperti contoh soal nih begini. Ya. Kalau kita lihat contoh soal, diketahui fx sama dengan 3x kuadrat plus x. Ya. Diminta tentukan laju perubahan pada x sama dengan 2. Berarti x-nya nanti kita ganti 2 ya. Kita naikkan ke sini. Ya. Nah, kita jawab nih. Sama rumusnya, tadi rumusnya yang udah yang ini ya, biar cepat waktunya. X-nya diganti 2. Ini tetap, X-nya diganti lagi 2, ini per H. Ya, masukkan ke rumus, tadi rumusnya 3x, X-nya diganti yang ini tuh. Ya, diganti ini nih. Karena X-nya 2 plus H, berarti X-nya diganti 2 plus H dikuadratkan ditambah X, X-nya diganti lagi ini 2 plus H. Tuh untuk F X ditambah H, hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Terus dikurangi, sekarang kita mencari F2. Masukkan 3, X-nya diganti 2, dikuadratkan, ditambah X-nya diganti lagi 2 per H. Ya. Nah, kita cari mana dulu nih? Yang ini dulu, yang kita mau cari nih. Hasilnya mana? Ini 3, ini suku pertamanya 2, dikuadratkan 4, terus ditambah 2 kali 2 kali H, jadi 4, H ditambah suku keduanya H dikuadratkan. Tuh, yang ininya karena udah pangkatnya 1 berarti tetap 2 ditambah H. Yang ini dikurangi, sekarang yang ini nih. Ya, hasilnya berarti 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 tambah 2 jadi 14, jadi min 14. Ya, kita buka kurungnya. 3 kali 4 12, 3 kali 4 H 12H, terus 3 kali H kuadrat jadi 3H kuadrat ditambah 2 ditambah H min 14. Mana yang habis? 12 ditambah 2, 14 dikurangi 14, jadi habis. Yang ada jadi tinggal nanti 12H ditambah H, jadi 13H ditambah 3H kuadrat per H. Sama lagi nih, kalau kita masukkan langsung diganti 0, berarti ini 0, ini 0, ini 0, nggak boleh kemarin. Jadi kita faktorkan H, ada H, H-nya berarti keluar. Jadi 13H tinggal 13. Ini supaya 3H kuadrat jadi tinggal 3H. Nih, coret H-nya. Tuh. Berarti nanti sisanya tinggal 13 ditambah 3H. Masukkan, kalau kita masukkan berarti limitnya nggak usah ditulis ya. 13 ditambah 3 kali 0, berarti 13 tambah 0 ya 13. Nah, itu mencari laju perubahan sama juga dengan mencari kecepatan saat, itu juga rumusnya. Cuma bedanya kalau kecepatan saat T-nya yang dikasih tahu, kalau ini nilai X-nya yang dikasih tahu tuh. Nah, pada X sama dengan 2, X-nya diganti. Sebenarnya sama, kecepatan saat dengan laju perubahan sama juga ya. Kalau kita lihat yang kedua, nah, ya diminta F aksen min 3, itu sama juga laju perubahan fungsi pada X sama dengan min 3, sama aja tuh. Masukkan ke rumus ini yang tadi. Terus X-nya diganti dengan min 3.
sama kayak tadi, X nya juga diganti dengan min 3. Terus cari tadi masukkan 3, X nya sekarang karena ini titik asalnya min 3 tambah H, jadi X nya min 3 tambah H dikuadratkan, terus sekali lagi ditambah X, berarti ini lagi masukkan ya, biar cepat nih ibu jelaskannya. Min, terus yang untuk F3 nih, F min 3, untuk F min 3 mana yang ini ya, nah berarti 3 kali X nya ganti min 3, terus dikuadratkan ditambah X nya diganti lagi min 3 ya. Terus ngitungnya yang ini dulu nih yang kita cari, berarti hasilnya yang ini ya, suku pertama dikuadratkan jadi min 3 dikuadratkan 9, terus 2 kali min 3 kali H jadi min 6H, terus ditambah suku kedua H dikuadratkan jadi H kuadrat, terus yang ini plus kali min 3 jadi min 3, terus plus kali H jadi plus H, terus min ini min 3 kuadrat 27 kali 3 berarti min 27, plus kali min, nah plus kali min 3 jadi min 3 dapatnya. Oh berarti tinggal dikalikan lagi, 3 kali 9 27, 3 kali min 6 min 18x, terus 3 kali plus H kuadrat 3H kuadrat, terus ini min 3, terus plus ini H nya jadi kesini tuh H nya plus H, terus ini min 27 dikurangi 3 jadi min 30 kalikan min jadi plus 30, mana yang habis 27 ya, 27 ini min, oh ini tadinya plus ya, min 3 27 min 3 min 30 habis ya tuh, 27 min 3 plus 30 jadi habis, terus tinggal jadi min 18H ditambah H jadi min 17H, terus tinggal H kuadrat tuh, terus ini berarti H, kalau kita keluarkan lagi difaktorkan H nya keluar jadi min 17H dikeluarkan H jadi tinggal min 17, H kuadrat dikeluarkan H jadi tinggal H, nah dicoret ini H nya tuh, jadi tinggal min 17 tambah H ya, tinggal masukkan, kalau dimasukkan limitnya hilang jadi tinggal min 17 ditambah hanya masukkan 0 jadi min 17, itu laju perubahan. Bedanya kecepatan saat di sini, kalau kecepatan saat ada satuannya meter per detik, kalau di laju perubahan ini nggak ada satuan, tuh bedanya, cara kerjanya sama ya. Nah sekarang kita mulai nih, sudah pelajaran kecepatan rata-rata, kecepatan saat, laju perubahan. Terus berikutnya kita menuju ke turunan sesuai dengan judul kita, turunan fungsi ya. Mana turunan fungsi? Yaitu turunan fungsi ini, kalau kita lihat laju perubahan nilai fungsi fx yang telah kita pelajari di atas merupakan dasar dari konsep turunan. Jadi konsep turunannya berdasarkan dari laju perubahan. Laju perubahan dari mana? Dari kecepatan sesaat, jadi nyambung menyambung ya. Nah sehingga turunan fungsi fx dilambangkan dengan ta, sama juga lambangnya f aksen x, yaitu sama dengan apa tadi? Laju perubahannya tuh. Jadi f aksen x yang mana ya tadi? Yang ini ya, sama juga. Ternyata sinonim daripada laju perubahan nilai fungsi sama juga dengan turunan fungsi, itu sinonimnya. Jadi kalau pertanyaan nilai turunan fungsi ditanya laju perubahan, itu juga rumusnya. Tuh, yang ini f aksen x sama dengan limit f x tambah h dikurang f x per h, h mendekati 0, sama aja. Laju perubahan nilai fungsi dengan turunan ya. Untuk turunan ini lambang, kalau dia y ya boleh pakai y, boleh pakai fx. Nah turunannya lambangnya kalau pakai y berarti y aksen, tuh ada aksennya nih. Kalau fx berarti f aksen x. Kalau tidak ini juga boleh y nya jadi dy per dx, boleh. Ini cuma lambang-lambang aja ya, cuma lambang-lambang saja. Kalau pakai fx jadi df per dx, artinya apa? Kalau ditanya y aksen, f aksen x, dy per dx, df per dx itu sama pengertiannya. Ditanyanya itu masalah turunan atau sama juga dengan laju perubahan nilai fungsi, sama aja tuh.
cuman sinonim aja. Seperti ini nih, ya. Kalau kita lihat tuh contohnya, tentukan turunan katanya dari nomor 1 fx sama dengan 2x tambah 5. Sama kita pakai rumus tadi tuh, kayak tadi aja lah, cepat tuh. Ini x plus h, ini x-nya diganti, berapa x-nya diganti, ya. Berarti di sini 2 kali x-nya diganti x plus h, ya, ditambah 5. Kalau tadi pada laju perubahan, ininya digantinya x-nya misalnya 5 diganti 5. Kalau pada turunan x-nya secara umum x dia nggak sama dengan berapa-berapanya, ya. Sama carinya tuh, berarti kalau kita buka 2x, terus ini tambah 2h dibuka ditambah 5, terus ini min 2x, terus min kali 5 min 5h, berarti tinggal mana yang habis? 2x dengan min 2x habis, plus 5 dengan min 5 habis, ya. Jadi tinggal 2h plus h. Di sini juga kita nggak boleh langsung dimasukkan. Kalau langsung dimasukkan 2 kali 0 hanya 0 per 0, nggak boleh. Jadi seperti kemarin tak tentu, nggak boleh kan ya. Berarti ini kita coretkan dulu, h dengan h dicoret, jadi dengan limit 2h mendekati 0. Mana hasilnya? Tulis 2. Hanya nggak ada dimasukkan, ya udah selesai. Berarti ini jadi hasilnya 2. Karena yang nomor 2 sama aja tuh, rumusnya sama nih, x-nya diganti x plus h, karena dia x-nya tidak dikasih tahu tuh. Ini 3, ini x kuadrat dikurangi fx-nya tetap ini, per h dibuka dulu ininya, x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat, ini tetap 3, ini 3x kuadrat. Ini kita buka kurungnya ya, berarti 3x kuadrat plus 3 kali 2xh jadi 6xh, terus 3 kali h kuadrat 3x kuadrat min 3x kuadrat per h. Ini juga belum dimasukkan nih. Kalau dimasukkan pasti di atasnya 0, bawahnya 0, ya. Kita buang dulu yang bisa dibuang, 3x kuadrat dengan 3x kuadrat. Jadi tinggal nanti 6xh ditambah 3h kuadrat. Kita keluarkan dulu. Kalau kita belum ada yang dicoret atas dengan bawah, pasti nanti nilainya 0 per 0, ya. Jadi kita buang dulu, ini hanya dikeluarkan ya. Hanya dikeluarkan jadi tinggal 6x, hanya dikeluarkan jadi tinggal ini ada 3h ya, masih ada 3h. H-nya 6x min 3h, ini dikeluarkan jadi 3h. Nah, 3h dikurangnya, terus dicoret h-nya, jadi tinggal 6x ditambah 3h di sini, ya. Ada 3h kurang tuh, ya. Berarti masukkan nih, kita mau masukkan karena udah dicoret tuh atas bawah pasti 6x, ada 6x, 3 kali h-nya masukkan 0, 3 kali 0 berarti tetap 0, itu 6x tambah 0 jadi 6x. Nah, tuh. Jadi sama ngitungnya seperti kita menghitung, ya, laju perubahan. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita udah ngitung-ngitung tadi, ya, dia punya rumus singkat cara ngitungnya, ya. Tuh. Ini jadi nanti kita lihat nih. Kalau fx sama dengan c, ya, berarti maka turunan f aksennya 0. Gak usah dihitung di jalan pintas. C-nya apa? Konstanta. Kalau sini 2, jadi turunannya 0. Sini 3, enggak 0. Sejuta juga turunannya 0. Ingatlah, kalau dia hanya cuma konstanta atau bilangan saja, ya. Kalau yang kedua, nih biar cepat kita nggak usah pakai turun limit ngitungnya jadinya, ya. Nih yang ini fx sama dengan ax. Ini pangkat 1 nih. Ini koefisiennya a, variabelnya x, pangkatnya 1. Kalau dia pangkat 1 juga kita juga jalan pintas, nggak usah pakai limit. Jadi yang kita lihat hasilnya tinggal koefisiennya aja, karena koefisiennya a, ini juga hasilnya jadi a. Ya. Nah, berikutnya tuh, ya. Kalau a x pangkat n, berarti ini ada koefisiennya bukan 1. Kalau 1 nggak usah ditulis, ya, pangkatnya juga bukan 1, ya. Berarti ini cara turunannya, berarti koefisien kalikan pangkat, jadi a kali n, terus variabelnya tetap, pangkatnya dikurangi 1, ya. Coba kalau kita lihat, tentukan turunan daripada ini, tuh, ini kita jawabnya mana nih? Ya, kita lihat, nggak usah pakai limit lagi,
ya, nggak usah pakai limit. Ya berarti ini pangkatnya nggak 1, koefisiennya berarti tinggal 5 kali 3 jadi 15 tuh. Terus variabelnya tetap, pangkatnya 3 dikurangi 1 jadi 2. Yang suku kedua ini berarti 2 kali 2 jadi min 2 kali 2 min 4x, berarti 2 dikurangi 1 plus, ya, ini karena ini pangkatnya 1 jadi koefisiennya diambil jadi 7. Ini konstanta berarti min 8, ya. Nah, kalau kita kembali nih ke turunan yang ini juga seperti yang tadi kalian pakai ini, yang nomor 2 aja nih, yang tadi, ya, yang ini, ya. Kalau kita kembali tuh, yang kita ini kan tadi, ini, ya, yang sebenarnya tuh yang kalian masih pakai turunan tuh nomor 2 tuh, nomor ini, ya, kalau kita tambah yang tadi nomor 3, fx-nya tadi kan gitu. Fx-nya 3x kuadrat. Kalau kan tadi dapat kalian ini dapatnya 6x ya. Pakai limit. Kalau pakai turunan nih kalian ini tuh, kalau dia tidak minta caranya, kalian pakai rumus-rumus jalan pintas seperti ini. 3 berarti kali 2 terus ada x, pangkatnya dikurangi 1 jadi 1, ya, nggak usah ditulis. Berarti 3 kali 2 6 tuh. Kalau tadi kita pakai yang ini, tadi kita pakai hitungnya pakai limit, ya. Sekarang berarti tidak usah lagi pakai limit, langsung pakai terusan mana tadi yang ini. Kalau dia cuman konstanta turunannya 0, kalau x-nya pangkat 1, ya, seperti ini pangkat 1, berarti nanti turunannya berarti tinggal koefisien, ya. Seperti ini kita lihat lagi nih, coba misal nomor 2, ya. Ini nomor 2 udah dibahas sebelumnya. Nomor 2. Ini nomor 2 nih. Ya, sama aja nih. Kenapa 2 nih? Setengah kali 4 jadi 2 x. Tuh, pangkatnya 4 dikurangi 1 jadi 3. Nih min 5 kali 2 jadi, oh ini min 10 ya. Min 5 kali 2 jadi min 10, bukan ini. Bukan. X-nya 4 jadi 1. Ini karena pangkat 1 jadi langsung koefisien. Ini sampai nih ya, bukan 12 10. Nah, tuh. Jadi untuk pertemuan 5 kan kita masih mencari turunan dasar. Artinya kalau turunan dasar apa? Operasi antara suku seperti ini contoh 2. Ada 3 suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Tandanya min dengan plus. Berarti itu termasuknya turunan dasar. Ingat, kita kalau nggak perlu pakai limit, caranya kalau dia konstanta turunannya 0, dia pakai 1 turunannya koefisien saja. Kalau bukan pakai 1, koefisien kali pangkat, variabelnya tetap, pangkatnya dikurangi 1. Nah, selesai kita belajar turunan dasar. Nah, ingat nih, jangan sampai lupa turunan dasar, karena nanti kita mau cari turunan pengembangan dari turunan, yaitu nanti pakainya ada operasinya tanda kali, ada tanda bagi, atau ada tanda akar. Kalau cuma min dengan plus berarti itu termasuknya turunan dasar, ya. Tolong diingat, kita nanti Ibu akan video selanjutnya menerangkan yang pengembangan turunan. Yang turunan dasar selesai sampai sini. Ingat ya, inti sekali daripada turunan kita mencari rumus turunan. Tadi yang 3 hanya konstanta, variabelnya ada, pangkatnya 1, variabel ada, pangkat bukan 1. Ya, mungkin udah cukup sekian karena terbatas oleh waktu. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.